Assalamualaikum. Welcome to my channel. I am Pratiwi Widyastuti. I am your English teacher. Welcome to the English class with me, Mrs. Widi. In this video, we are going to learn about job application letter atau surat lamaran pekerjaan. Okay. I have a question for you. What will you do after graduating high school? Apa sih yang akan kamu lakukan setelah lulus dari sekolah tinggi, dari SMA ataupun setelah lulus kuliah? Yeah, some of you will try to get a job. Ya, mungkin beberapa di antara kalian akan mencari pekerjaan. And then, what you have to do to get a job? Apa yang harus kamu lakukan untuk mendapatkan pekerjaan? Maybe you will look for job vacancies. Kamu akan mencari lowongan pekerjaan. You can find it from newspaper or in the internet. Kamu bisa menemukannya di koran atau mungkin dari internet. Atau maybe you will get some information for someone. Mungkin kamu dapat informasi lowongan itu dari seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan. Mungkin beliau memberitahu kamu, ini loh di perusahaanku sedang membuka lowongan pekerjaan. Nah, after getting job vacancies, what you have to do next? What is the next step? Yeah, of course, you have to write an application letter. Yang pasti setelah dapat lowongannya yang cocok dengan latar belakang pendidikan kamu akan menuju langkah selanjutnya, yaitu menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, kalau sudah ditulis, kamu bisa mengirimkan surat lamaran pekerjaan itu by post, lewat pos ya, secara manual atau by email. It depends on the job vacancies. Jadi, mengirim surat lamarannya lewat pos atau lewat email itu tergantung dari perintah di lowongan pekerjaannya. Ya, tinggal kamu sesuaikan saja. Oke, nah, before talking about job application letter, I will tell you about the job vacancies ya. Sebelum kita belajar tentang surat lamaran pekerjaan, alangkah lebih baik kita tahu dulu lowongan pekerjaan. Contoh lowongan pekerjaannya. Okay. This is the example of job vacancy. Anggap saja lowongan ini kita temukan di newspaper, di koran, ya. Oke, kita lihat di sana ternyata yang membuka lowongan adalah Brebes International School. Lowongannya teachers, sebagai guru, teachers vacancy, lowongan sebagai guru. Nah, teachers apa saja yang dibutuhkan? Ternyata ada mathematics teachers, guru matematika, English teacher, guru bahasa Inggris, science teachers, ada fisika, kimia, dan juga biologi, lalu ada music teacher. Nanti kita akan pilih salah satu dari kesekian banyak jenis guru yang dibutuhkan untuk dijadikan surat lamaran pekerjaan. Oke? Nah, selanjutnya di job vacancy juga pasti memunculkan requirements. Requirements itu persyaratan atau kualifikasi minimum yang harus dimiliki oleh job applicant atau pelamar pekerjaan. Nah, di sana disebutkan ada 4, ada minimal S1, lulusan dari jurusan yang sesuai. Jadi misalkan kamu mau melamar sebagai guru matematika,
So, kamu harus lulusan S1 pendidikan matematika, minimal ya. Begitu juga dengan jenis guru yang lain. Jadi harus sesuai saat kuliahnya ya. Oke. The next requirement is English is a must. Jadi pelamar harus menguasai bahasa Inggris. Biasanya both spoken or written, baik secara lisan maupun tertulis. Nah, requirement yang ketiga atau persyaratan yang ketiga, able to operate computer programs. Mampu menguasai program-program komputer. Ini juga keharusan ya, karena sekarang sudah zamannya teknologi. Kalau nggak bisa komputer, apalagi seorang guru, wah, bisa kesulitan untuk menghadapi perkembangan zaman. And then the last requirement is, persyaratan yang terakhir, pelamarnya itu harus orang yang creative, innovative, and hard worker. Harus kreatif, berinovasi ya, dan juga pekerja keras. Nah, itu persyaratannya. Sekarang kita lihat, apa sih yang harus dilakukan kalau kita misalkan sudah memenuhi persyaratan di atas? Nah, selanjutnya kalian diminta untuk mengirimkan application-nya, lamarannya yang berupa cover letter. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari, cover letter. Jadi suratnya yang biasanya ada di bagian depan dari setumpuk kertas yang akan kita kirim ke perusahaan atau ke institusi yang dituju. Lalu ada CV atau curriculum vitae atau juga resume yang dalam bahasa Indonesia artinya daftar riwayat hidup. Ya. Dan kalian juga diminta untuk mengirimkan any relevant documents, dokumen lain yang relevan. Contoh, misalkan di sana persyaratannya minimal lulusan S1 jurusan matematika, misalkan ya. So, salah satu dokumen yang harus kamu lampirkan adalah ijazah S1 jurusan matematika. Gitu ya. Dan dokumen-dokumen penting lainnya yang berhubungan dengan persyaratan yang diminta oleh lembaga tersebut. Nah, kalian diminta mengirimkan before August 8, 2021 to, nah, sebelum 8 Agustus 2021 ke, di sana ada alamat yang dituju, ya, Umar Bakri, MPD, Principal of Brebes International School, bla 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 bla. Nah, berarti di sana ada nanti nama penerimanya siapa. Kebetulan lamarannya langsung ditujukan kepada kepala sekolahnya. Oke. Nah, that is the example of job vacancy. Now, let's try to make the job application letter by learning the structure. Oke. Nah, pada slide ini saya akan menunjukkan surat lamaran pekerjaannya part by part, bagian demi bagian, sekaligus saya akan menamai nama strukturnya. Oke. Let's start from the first part. Aisyah Albani, Jalan Anggrek 12, Tanjung 52274. What is it? Apa ini? Yeah, this one is the sender's name and address. Nama dari pengirim surat atau pelamar pekerjaan dan alamatnya. Oke. Lanjut ke berikutnya, ada July 24, 2021. Juli 24, 2021. This is the date of the letter. Ini merupakan tanggal suratnya. Diperhatikan penulisan dalam bahasa Inggrisnya. Okay, let's go to the third part. Kita lanjut ke bagian ketiga.
Ada Umar Bakri, MPD, Principal of blah blah, and then lanjut dengan alamatnya, complete ya. What is it? Yeah, this is the recipient's name and address. Ini adalah nama dan alamat dari si penerima surat atau alamat yang dituju. Jika di lowongan pekerjaannya tercantum nama orang yang menerima surat, tercantum juga posisinya apa di perusahaan atau di lembaga itu, maka wajib dicantumkan. Nah, bagaimana jika tidak memunculkan? Karena antara satu lowongan dengan lowongan yang lain tidak sama ya bentuk penulisannya. Nah, jika tidak memunculkan nama orang yang dituju, maka yang harus dilakukan adalah cukup menulis posisinya, misalkan pimpinannya atau mungkin the manager of HRD misalkan gitu ya. Jadi pokoknya sesuaikan saja dengan yang tercantum di job vacancy, nggak usah ngarang-ngarang sendiri gitu ya. Oke, kita lanjut pada bagian yang keempat. Di sana ada Dear Mr. Bakri, koma. Nah, perhatikan penulisannya. Di sana saya menggunakan the last name of the recipient. Saya menggunakan nama belakang dari penerima surat. Nama panjangnya kan Umar Bakri, tapi di sana dicantumkan Mr. Bakri. Ini adalah keumuman yang digunakan dalam bahasa Inggris ya. Jadi kalau terdiri dari dua kata atau lebih, maka ketika menyapa gunakan nama belakangnya. Jika pria berarti Mr. Nama belakangnya siapa? Jika wanita Mrs. Nama belakangnya siapa? Gitu ya. Nah, bagian apa ini? Nah, this one is opening salutation. Salam pembuka. Kalau di surat versi bahasa Indonesia, maksudnya dengan hormat, gitu ya. Oke, paham 4 bagian awal? Oke, let's go to the next structure. What we have? Yeah, let's see. Di sana ada opening paragraph. Nah, apa isi opening paragraph? Yang pertama, state where you found the vacancy. Nyatakan dari mana kamu mendapatkan lowongan pekerjaan itu. Oke, kita lihat di suratnya. I am writing in response to your advertisement on Jateng Post. Nah, saya menulis surat ini sebagai tanggapan atas iklan Anda pada Jateng Post. Jateng Post itu the name of newspaper, nama dari sebuah koran ya. Anggap saja iklan tadi tuh yang di slide sebelumnya itu iklan dari koran Jateng Post, lowongan pekerjaan dari koran Jateng Post. Nah, sebutkan sumbernya. Jika kamu mendapatkan sumbernya dari internet, silakan sebutkan nama situsnya. Jika kamu dapat sumbernya dari seseorang, maka bisa sebutkan. Saya mendapat informasi dari Mr. siapa bahwa perusahaan ini membuka lowongan, gitu ya. Jadi sesuaikan dengan sumbernya. Oke, setelah kamu menyampaikan sumbernya, boleh juga dilengkapi dengan tanggal berapa koran itu terbit, juga lebih baik. Tidak, juga tidak masalah. Oke, nah selain mencantumkan sumber, ini yang paling penting nih, berikutnya. You have to state the position you are applying for. Kamu wajib mencantumkan atau kamu wajib menyebutkan posisi apa yang kamu lamar ya. Apalagi tadi di iklan yang saya tampilkan, di lowongan yang saya tampilkan itu membutuhkan beberapa jenis guru. Ada matematika, fisika, biologi, bahasa Inggris, seni, dan sebagainya. Nah, kamu harus fokus satu yang sesuai dengan latar belakang pendidikan kamu gitu. Kamu dulu sekolahnya di jurusan biologi, so you have to apply for a biology teacher gitu ya, biology teacher position. Jadi wajib kamu sampaikan kamu mau melamar
posisi apa, pekerjaan apa, itu kamu sebutkan di paragraf pembuka atau di paragraf pertama dari surat lamaran pekerjaan tersebut. Okay? Now, go to the next structure. Ya, ada apa di paragraf berikutnya? Nah, this one called middle paragraph. Paragraf tengah atau paragraf isi. Paragraf tengah itu bisa terdiri atas satu paragraf atau terdiri atas dua paragraf atau lebih. It depends on the content of your middle paragraph. Jadi tergantung pada isi yang kamu ingin tuliskan di paragraf isi itu. Tapi saya kira yang singkat saja tapi mengena gitu ya. Oke, saya di sini mencantumkan satu paragraf. Insya Allah memuat berbagai macam isi ya, padat maksudnya. Oke, kita lihat apa saja yang harus disampaikan. Yang pertama, background of education. Latar belakang pendidikan. Kita lihat pada contoh suratnya. I finished my bachelor's in biology education from Semarang State University UNES in 2017. Nah, saya telah menyelesaikan sarjana atau S1 saya di jurusan pendidikan biologi di Universitas Negeri Semarang. Nah, di situ kan kamu berarti menyampaikan saya mau ngelamar guru biologi. Berarti saya harus telah menjadi sarjana jurusan biologi. Gitu ya, sarjana pendidikan biologi. Gitu. Lalu, selain background of education, kamu juga bisa mencantumkan your experience, pengalaman kamu. Nah, tadi diminta harus bisa menguasai bahasa Inggris. So, kamu sampaikan kamu pernah ikut kursus bahasa Inggris gitu. Ada ya di dalam suratnya. And then mungkin kamu pernah jadi guru juga sebelumnya. Nah, di sana juga disampaikan tuh contohnya I have worked for 2 years. Saya sudah pernah ngajar selama 2 tahun sebagai guru biologi di SMA mana. Itu juga boleh ya. Yang penting pengalaman yang kamu ceritakan itu berkaitan dengan yang akan kamu lamar gitu ya. Jadi si penerima surat itu bisa mempertimbangkan lamaran kamu. Oke. Selain latar belakang pendidikan dan pengalaman, kalian juga boleh menyampaikan your qualification. Kualifikasi kamu atau apa sih yang ada dalam diri kamu yang membuat kamu tuh harus terpilih menjadi pelamar yang masuk kualifikasi gitu ya, atau keunggulan yang kamu miliki apa. Nah, tadi kan dibicarakan harus bisa bahasa Inggris, sampaikan. Harus menguasai program-program komputer, sampaikan kalau kamu mampu ya mengoperasikan beberapa program komputer. Bisa juga kamu sampaikan tadi yang masalah saya orangnya kreatif, inovatif, hard worker, itu juga boleh kamu tuliskan ya. Oke, dengan maksud agar apa yang kamu ceritakan di paragraf isi itu menjadi bahan pertimbangan utama bagi si penerima surat atau bagi perusahaan atau lembaga yang kamu tuju. Paham ya? Okay, let's go to the next structure. We have closing paragraph, paragraf penutup. Nih, paragraf penutup berarti kita sudah sampai pada paragraf terakhir dari badan suratnya. Nah, apa isinya? Indicate that you are open a further interview. Tunjukkan bahwa kamu itu terbuka untuk wawancara lebih lanjut, atau kamu itu sangat siap, sangat oke untuk bisa lolos ke tahap berikutnya. Kamu harus mengharap supaya lamaran kamu ini dipertimbangkan oleh institusi atau perusahaan yang kamu lamar. Kalimatnya bisa seperti yang ada di contoh. I am excited about your institution's opportunity and would request
I would request you to consider my application for the same. Saya senang sekali atas kesempatan yang diberikan oleh lembaga Anda dan berharap agar lembaga Anda mau mempertimbangkan lamaran saya. Jadi ini kan kayak mengharapkan untuk bisa lolos ke tahap berikutnya. Nah, jangan lupa karena kamu minta lolos ke tahap berikutnya, ingin dihubungi, maka alangkah lebih baik jika kamu menambahkan alamat yang bisa dihubungi. Lewat email bisa, atau juga bisa kamu tambahkan nomor telepon. Ya. Nah, sebelum kita lanjut ke structure berikutnya, silakan kalian perhatikan kalimat please find more details about my education and past experiences in the attached resume. Itu maksudnya silakan cari tahu tentang detail ya secara rinci tentang pendidikan yang sudah pernah saya tempuh, lalu pengalaman-pengalaman saya yang sudah lalu itu di bagian attach resume. Tadi resume itu CV ya, daftar riwayat hidup yang di-attached, yang dilampirkan. Attachment, lampiran. Attach resume berarti resume atau daftar riwayat hidup yang dilampirkan. Okay? That is closing paragraph. Atau kalau nggak kamu cantumkan alamat email sama nomor HP juga nggak masalah. Kamu mencantumkannya biasanya di bagian atas itu bareng sama alamat rumah kamu sama identitas kamu, atau mungkin diletakkan di bawah sebagai data tambahan. Atau mungkin itu juga sudah tercantum di curriculum vitae, di daftar riwayat hidup juga nggak masalah. Tapi ya bagus kalau kamu tampilkan di cover letternya. Oke ya, kita lanjut ke bagian akhir. Now we have sincerely, ada tanda tangan, ada nama lengkap ya. Yang sincerely itu closing salutation, salam penutup. Kalau di bahasa Indonesia namanya atau menggunakan kata-kata hormat saya gitu. Lalu kamu bubuhkan tanda tangan ya, silakan give your signature. Karena ini kita lagi berlatih, kita sedang berlatih mengirim surat lamaran pekerjaan lewat pos ya. Jadi silakan bubuhkan tanda tangan. Kalau lewat email, you don't need to sign anything ya. Jadi kamu nggak perlu tanda tangan kalau lewat email. Tapi karena ini lewat pos, so silakan tanda tangan. Lalu don't forget to write your sender's complete name. Jangan lupa tuliskan juga nama lengkap pengirimnya atau nama lengkapmu ketika kamu yang menulis surat itu. Okay? Nah, I hope this explanation, this video is clear enough for you so you can learn how to write the application letter well, ya. Saya harap kamu bisa menulis surat lamaran pekerjaan dengan baik, ya. Karena pasti setelah mempelajari ini, kamu akan berlatih untuk menyusun surat lamaran pekerjaan berdasarkan lowongan pekerjaan yang diberi oleh guru atau mungkin yang akan kalian cari sendiri, ya. And I also hope that it will be useful for your future, ya. Akan berguna, semoga ini akan berguna untuk masa depan kalian ketika nanti kalian benar-benar akan menghadapi masa mencari pekerjaan and then write a cover letter like this. Okay? Ya. Sekian dari saya. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.